Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Makin Asik. La 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 la. Sanggar Cerita Makin Asik. Halo adik-adik yang manis, selamat jumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Kali ini kakak akan membawakan cerita yang tidak kalah seru dengan cerita-cerita sebelumnya, dengan judul Irma yang Mujur. Irma seorang gadis piatu, anak yang rajin pandai menenun. Nun jauh di desa terpencil, ia tinggal bersama ayahnya. Baginda raja memerintahnya untuk membuat kain yang elok. Namun siapa akan menolongnya? Ia tak sanggup mengerjakannya. Datanglah nenek tua yang baik, membantu Irma menyelesaikannya. Satu syarat tak dapat ditolaknya, nenek tua dijadikan ibunya. Irma yang mujur dan baik hatinya akhirnya terlepas dari derita. Menikah dengan putra mahkota, hidup bahagia untuk selamanya. Di sebuah dusun yang kecil, tinggallah sebuah keluarga yang dihuni oleh bapak tua dan anaknya yang bernama Irma. Ayah Irma adalah seorang ayah yang amat sombong. Ia selalu mengatakan kepada tetangga-tetangganya dan kepada setiap orang yang lewat bahwa Irma anaknya adalah seorang gadis yang pandai menenun. Irma yang jujur dan baik hatinya akhirnya terlepas dari derita. Menikah dengan putra mahkota, hidup bahagia untuk selamanya. Irma yang mujur dan baik hatinya akhirnya terlepas dari derita. Menikah dengan putra mahkota, hidup bahagia untuk selama-lamanya. Selamat siang gadis manis. Apakah benar ini rumah Pak Tua, ayah dari seorang anak yang bernama Irma? Iya, betul. Tapi siapakah tuan-tuan ini? Dan ingin bertemu dengan siapa? Irma? Siapakah tamu yang mengetuk pintu tadi, Irma? Itu ayah, tuan-tuan yang mengenakan pakaian punggawa kerajaan. Suruhlah mereka masuk dulu, Irma. Oh, tuan-tuan punggawa istana rupanya. Mari silahkan duduk. Maaf, rumah kami berantakan. Maklumlah, karena putri hamba satu-satunya selalu menenun. Jadi, ia tidak sempat merapikan rumah. Wah, ternyata benar.
bahwa Bapak adalah ayah dari gadis yang pandai menenun itu. Wah, karena tenunannya itu namanya menjadi harum. Dan keharuman namanya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maaf tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ini salah. Hamba tidak pandai menenun. Hamba... Irma, kau tidak sopan. Cepat kau buatkan air untuk tuan-tuan ini. Setelah itu, kau harus cepat menyelesaikan pesanan tenunan yang baru tiba. Tapi ayah, tenunan yang lalu belum selesai. Dan lagi... Sudah. Kamu harus menurut apa yang orang tua perintahkan. Maafkan kelakuan anak hamba tadi, tuan-tuan. Tidak apa-apa. Begini, Pak. Kedatangan kami ke sini atas nama kerajaan. Dan atas perintah Baginda Raja untuk memboyong Bapak dan putri Bapak ke istana. Ada apakah kiranya Baginda Raja sampai memanggil hamba yang hina ini? Dan apakah hamba telah membuat kesalahan pada kerajaan? Kami hanya utusan. Untuk baiknya, Bapak dan putri Bapak segera pergi ke istana dan menghadap langsung kepada Baginda Raja. Baiklah, tapi tunggu sebentar. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Irma, cepat bereskan perbekalan dan kau harus membawa beberapa pakaian secukupnya. Tuan-tuan tadi diutus oleh Baginda Raja untuk memboyong kita ke istana. Tapi ayah, Irma harus menyelesaikan tenunan-tenunan ini dulu. Dan lagi, kita akan diapakan setelah menghadap Baginda Raja? Apakah kita akan dihukum? Sudah diam. Ini titah Baginda Raja. Dan kita harus melaksanakannya. Maka berangkatlah mereka menuju istana untuk menghadap tuanku Baginda Raja. Dalam perjalanan, Irma tidak henti-henti berdoa agar ayahnya nanti tidak membual atau tidak berkata yang bukan-bukan pada Baginda Raja. Setelah sepekan berlalu, akhirnya tiba juga mereka di istana. Pak Tua, setelah kau menghadap Baginda Raja, berilah salam kesejahteraan dan sujudlah engkau serta putrimu kepada Baginda Raja. Ampun tuanku, titah tuanku sudah hamba laksanakan. Inilah Pak Tua bersama putrinya. Ampun tuanku yang mulia. Hamba yang hina ini menghaturkan salam dan sembah sujud hamba. Ampun tuanku Baginda Raja yang mulia. Hamba yang hina dan tidak bisa apa-apa, turut menghaturkan sembah sujud hamba. Sembah sujud kalian, aku terima. Pak Tua, apakah benar bahwa putrimu yang cantik jelita ini pandai menenun? Benar tuanku. Kepandaian putri hamba dalam menenun belum ada yang dapat mengalahkan. Lebih dari itu tuanku, putri hamba dapat menenun jerami-jerami menjadi selembar kain yang elok dalam waktu yang sangat singkat. Hanya 1 hari 1 malam. Apa? Putrimu dapat menenun jerami-jerami hingga menjadi selembar kain elok dalam waktu 1 hari 1 malam. Sungguh suatu keajaiban. Hei, gadis cantik. Benarkah apa yang ayahmu katakan? Ampun tuanku Baginda Raja yang mulia, itu tidaklah benar. Hamba tidak dapat melakukan itu semua. Ayah hamba hanya berdusta tuanku. Dan untuk itu hamba putrinya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan ayah hamba yang berdusta itu. Pak Tua,
Jika memang kata-katamu benar, maka aku akan menghadiahimu rumah mewah beserta isinya. Tapi apabila putrimu yang benar dan kau hanya berdusta, maka kau akan kujebloskan dalam penjara. Punggawa, sediakan sebuah kamar yang berisi jerami dan alat tenunnya, dan esok hari kau bawa gadis ini ke dalam kamar itu. Kemudian, sediakan juga Pak Tua ini kamar yang bagus dan makanan yang enak-enak. Tuli, tuanku. Tunggu. Mari. Ya, tunggu. Gadis manis, mulai besok pagi, kau harus sudah mulai menenun dan lusa harus selesai. Nah, adik-adik yang manis, esok harinya Irma pun dimasukkan ke dalam kamar yang telah berisi jerami dan alat tenun. Wah, Irma sangat sedih sekali karena sebenarnya ia tidak dapat menenun dari jerami-jerami itu. Saking sedihnya, Irma menangis dan menangis terus sampai akhirnya Irma pun tertidur. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Irma, bangunlah nak, bangun. Siapakah kau, nenek tua? Oh, matamu besar sekali dan seperti mau keluar. Kau takut melihat mataku yang besar ini, Irma? Tidak, Nek. Aku hanya terkejut karena aku tengah sedih memikirkan perintah Baginda Raja. Sudahlah, Irma. Nenek tahu apa yang kau sedihkan. Untuk itulah nenek datang ke sini untuk menolong kamu. Tapi dengan satu syarat. Oh, betulkah itu, Nek? Betulkah nenek akan menolongku? Tapi aku tidak punya uang, apalagi perhiasan. Aku tidak punya apa-apa yang dapat aku berikan kepada nenek. Syarat itu mudah, Irma. Bila kau menikah, kau harus mengundangku. Dan kau harus katakan kepada calon suamimu bahwa aku adalah ibumu. Apakah aku pantas memiliki seorang ibu yang bermata besar dan hampir keluar itu? Walaupun ia buruk rupa, tapi hatinya sangat baik. Tidak seperti ayahku yang sombong. Dan lagi, aku sudah tidak punya ibu. Apa salahnya kalau aku anggap nenek ini ibuku? Nek, Ibu, aku bersedia mengakui nenek sebagai ibuku dan mengundang ibu jika aku menikah nanti. Tapi bagaimana caranya? Kau memang seorang gadis yang cantik dan tidak sombong. Jika kau mengundangku nanti, datanglah ke kamar ini dan panggillah namaku 3 kali. Ibu, ibu, ibu bermata besar, datanglah pada hari pernikahanku. Mudah kan? Nah, karena kau bersedia memenuhi persyaratanku, maka aku pun bersedia menolongmu. Sekarang tidurlah. Biarlah jerami-jerami ini ibu yang menyelesaikannya. Esok harinya, suara kokok ayam dan nyanyian burung pipit membangunkan Irma dari tidurnya. Badanku terasa pegal. Di mana aku ini? Iya, aku ingat sekarang. Hah? Tumpukan jerami sudah tidak ada.
Kain itu bagus sekali. Sekarang aku ingat. Pasti nenek tua. Ibuku yang membuatnya. Tapi kemana dia sekarang? Bu? Ibu? Ibu di mana? Bu? Ibu? Itukah ibu? Selamat pagi, gadis manis. Kenapa kau memanggil-manggil ibumu? Bukankah? Kain itu bagus sekali. Aku hampir lupa. Gadis manis. Cepatlah kau menghadap Baginda Raja. Bawa kain itu dan kau persembahkan kepada Baginda Raja. Tentu ia sangat senang sekali. Mari ku antarkan. Baik, Punggawa. Mari kita berangkat. Ampun Tuanku Baginda Raja yang mulia. Hamba menghaturkan sembah sujud serta salam selamat pagi. Ini tenunan yang Tuanku inginkan telah hamba selesaikan. Indah sekali tenunanmu ini. Kau benar-benar seorang gadis cantik yang suka merendah diri. Dan sekarang memang terbukti bahwa ayahmu tidak berdusta. Berbahagialah seorang pria yang dapat mempersuntingmu. Ampun Tuanku Baginda Raja yang mulia. Karena tugas hamba telah selesai, bolehkah hamba dan ayah hamba pulang kembali ke desa hamba? Oh, jangan. Jangan, gadis cantik. Kau tidak boleh pulang dulu. Aku pun ingin melihat kain perakmu yang kau tenun dari jerami-jerami. Apakah maksud Tuanku itu? Kain perak? Hamba tidak mengerti, Tuanku. Semalam ayahmu mengatakan bahwa kau juga pandai menenun jerami-jerami menjadi kain berpinggiran perak. Ampun Tuanku, hamba tidak dapat melakukan itu semua. Semua itu hanya hayalan ayah hamba saja. Ayah, berhentilah menyombongkan diri. Katakanlah pada Baginda Raja bahwa semua yang ayah katakan tentang itu hanya hayalan ayah saja. Katakan ayah, mengapa ayah hanya diam? Ayah. Ibumu pun dulu bisa. Mustahil kau tidak bisa. Tapi ayah. Sudahlah gadis cantik. Ayahmu sudah terlanjur mengatakan itu kepadaku. Dan itu harus terbukti. Kalau kau tidak bisa, maka ayahmu akan kujebloskan dalam penjara seumur hidupnya. Karena dia sudah mendustai rajanya. Maka adik-adik, Irma pun dimasukkan ke dalam kamarnya kembali yang telah berisi tumpukan jerami dan alat-alat tenun. Lagi-lagi Irma menangis pilu seperti kemarin. Karena lelah menangis, Irma pun tertidur. Tak terasa, malam pun tiba. Irma pun terbangun karena suara berisik dari tumpukan jerami. Siapakah kau nenek tua? Tanganmu besar dan buruk sekali. Kau takut melihat keadaanku? Tidak, Nek. Aku sedih karena ayahku bercerita pada Baginda bahwa Sudah, Irma. Nenek pun sudah tahu. Nenek kesini karena nenek akan menolongmu seperti kakakku menolongmu kemarin, ya. Aku pun mempunyai satu syarat. Bersediakah kamu? Bersedia, Nek. Ibu, aku akan bersedia mengakui nenek sebagai ibuku di hari pernikahanku nanti. Dan kau harus memanggilku begini. Bu, ibu,
berkaki dan bertangan besar serta buruk, datanglah pada hari pernikahanku nanti. Iya, Bu. Aku akan menghafalkannya dan aku berjanji tidak akan melupakannya. Nah, sepertinya kau sudah mengantuk. Cepatlah tidur ya. Tak lama kemudian, Irma pun tertidur tanpa sempat menemani ibunya menenun. Malam telah pudar, berganti sinar mentari pagi. Celoteh burung di pepohonan membangunkan Irma dari tidurnya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Kali ini, Irma tidak terkejut bahwa ibu yang menolongnya semalam telah tiada. Tapi Irma heran dan sedih melihat kain yang berpinggiran perak. Oh, kain ini bagus sekali. Akankah aku memilikinya? Ibu, seandainya ibu masih hidup, pasti aku akan memiliki kain seperti ini. Gadis manis, cepatlah. Baginda Raja sudah tak sabar untuk melihat kain yang kau genggam itu. Ampun Tuanku Baginda Raja, hamba menghaturkan selamat pagi dan ini tenunan yang Tuanku inginkan. Wah, kau sungguh luar biasa. Tapi kau tidak bisa pulang dulu. Kau harus memenuhi permintaanku yang terakhir. Jika kau tidak dapat memenuhi, maka ayahmu akan kuhukum gantung. Tapi bila kau dapat memenuhinya, maka kau akan aku nikahkan dengan putra tunggalku. Apalagi yang ayah hamba katakan, Tuanku? Ayahmu mengatakan bahwa kau bisa menenun jerami-jerami itu menjadi kain yang berpinggiran emas. Punggawa, bawa gadis ini ke dalam kamarnya kembali. Baik, Tuanku. Mari gadis manis. Ayah! Ayah! Ayah kejam. Jerami-jerami, tolonglah aku. Bagaimana ini? Ibu, tolong Irma, Bu. Irma, bangunlah nak. Aku tidak suka melihat gadis manis menangis karena putus asa. Ibu, tolonglah aku. Aku tidak ingin ayahku dihukum gantung. Syarat apapun aku setujui. Kau tidak terkejut melihat punggungku yang bongkok? Tidak, Bu. Seburuk apapun ibu, Irma tidak akan terkejut. Kau telah memanggilku ibu. Itu berarti syarat pertamaku telah kau penuhi. Sungguh kau seorang gadis yang sopan. Ibu bilang syarat pertama sudah kupenuhi. Lalu apa syarat kedua? Aku akan menghukum ayahmu, nak. Aku akan membuat ayahmu bisu. Sehingga malam nanti atau besok pagi, ayahmu tidak dapat cerita dan membual pada Baginda Raja. Baiklah, Ibu. Kalau itu memang untuk kebaikan ayahku juga. Aku akan mengundang Ibu saat pernikahanku nanti. Tentunya aku mengundang Ibu lewat kamar ini dengan mengucapkan, Bu, Ibu berbadan bongkok dan berpantat besar. Datanglah pada hari pernikahanku dan mengucapkan selamat pagi kepada ketiga ibuku yang tinggal di sini. Ya, kau memang seorang gadis pintar yang tidak sombong. Nah, sekarang
Hei, kau sudah tidur? Esok paginya, ketika kain itu sudah diserahkan, betapa gembiranya Baginda Raja dengan hasil yang telah dicapai oleh Irma. Maka, keesokan harinya diadakan pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan Irma dengan putra mahkota. Dan Irma pun tidak lupa untuk mengundang ketiga ibunya. Hingga pada malam ke-7. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Dinda, siapakah ketiga nenek yang tua dan buruk itu? Oh, ibu. Kakanda, ketiga nenek itu adalah ibuku. Ibumu? Oh, mustahil. Tak mungkin ibumu bermata besar, bertangan dan berkaki buruk, serta berpunggung bongkok. Dinda. Tidak usah heran. Kami hadir di sini karena kami ingin memberitahukan padamu bahwa mataku sebesar ini karena sejak kecil hingga aku menikah, aku selalu dipaksa untuk menenun hingga aku selalu memelototkan mataku. Iya, aku pun begitu. Tanganku dan kakiku menjadi besar karena keduanya aku gunakan untuk menenun sejak kecil. Dan agar kau tahu juga, badanku bongkok karena setiap saat aku harus membetulkan benang-benang yang aku tenun agar tenunanku tetap rapi dan elok. Nah, untuk itu kami semua minta kepadamu agar Irma putri kami tidak kau paksa untuk menenun kembali. Apakah aku pantas mempunyai 3 orang ibu yang begitu buruk? Dan walaupun mereka buruk, tapi tatapan mereka begitu lembut dan penuh kasih. Ya, aku akan menerimanya seperti juga aku menerima Irma sebagai pendampingku. Aku bersedia memenuhi permintaan ibu, agar aku tidak menyuruh Dinda Irma untuk menenun. Irma yang jujur dan baik hatinya akhirnya terlepas dari derita, menikah dengan putra mahkota, hidup bahagia untuk selamanya. Irma yang jujur dan baik hatinya akhirnya terlepas dari derita, menikah dengan putra mahkota, hidup bahagia untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik yang manis, begitulah Irma yang tabah kini mendapat keberuntungan. Irma kini hidup berbahagia di dalam istana. Walaupun begitu, ia tidak pernah sombong. Selamat berpisah dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa Sanggar Cerita makin asik. Anda masih bersama channel YouTube